Perang Rusia dengan Ukraina semakin berlarut-larut, tidak jelas kemana ujungnya nanti. Namun yang paling jelas negara mana atau siapa paling diuntungkan dari perubahan yang dipicu oleh perang tersebut. Maka tidak dapat dibantah lagi, China, India, dan Amerika Serikat atau disingkat dengan CIE, adalah tiga pihak paling diuntungkan dari situasi saat ini. Nah, Direktur Jenderal International Institute for Strategic Studies John Chipman mengatakan, Eropa adalah inti arsitektur keamanan Barat. Perang Ukraina telah memaksa AS dan sekutunya menata ulang prioritas kebijakan keamanan mereka. Sampai Desember tahun 2021, Washington dan hampir seluruh sekutunya memusatkan perhatian ke Indo-Pasifik. Serangan Rusia ke Ukraina memaksa mereka mengubah perhatian. Benar-benar merubah perhatian, maka di sini jelas siapa pertama yang paling diuntungkan, tidak lain dan tidak bukan adalah China. Perubahan fokus gara-gara perang Ukraina itu menjadi kemenangan pertama China. Sangat jelas, perang akan bisa berakhir dengan kondisi di mana Rusia dan Eropa semakin lemah. Sementara dua pemenang besar dari situasi ini adalah Amerika Serikat dan China, kata Pierre Razoux, yang memimpin lembaga kajian FMES di Perancis. Sampai sekarang AS dan sekutunya masih terus berusaha mempertahankan fokus di Indo-Pasifik. Namun, sebagian pihak meragukan komitmen Washington. Dan China pun memetik manfaat. Dalam jajak pendapat ISEAS Yusof Ishak Singapura ditemukan, 53,5% responden tidak yakin pada kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik, IPEF, yang ditawarkan AS. Sebaliknya, 59% responden menganggap China sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Perang juga membuat Rusia semakin bergantung kepada China. Rusia tidak dalam posisi bisa berunding dengan China, yang akan mengambil apapun yang diinginkannya dari Rusia tanpa memberi apa yang diinginkan Rusia, kata Agathe de Marais, pakar sanksi asal Prancis. Lagi pula pengaruh besar China tidak akan berakhir begitu saja sekalipun kelak Rusia menang atau kalah dalam peperangan. Namun Rusia juga bisa tidak sepenuhnya bergantung kepada China karena punya banyak cadangan bom nuklir. Cadangan Rusia jauh di atas China. Cadangan itu membuat Rusia punya kekuatan penggertak terhadap siapapun. Meski juga punya senjata nuklir, China tidak mau ada perang nuklir. Keuntungan China yang paling nyata adalah, Beijing mendapat energi dengan harga diskon dari Rusia. Lembaga konsultansi bisnis energi, Energy Aspects, menaksir China akan mengimpor hingga 2,2 juta barel minyak per hari dari Rusia pada 2023. Seiring pelonggaran dari karantina wilayah untuk pengendalian COVID-19, China membutuhkan lebih banyak energi untuk menggerakkan perekonomiannya. Saat AS dan sekutunya menolak membeli minyak, gas, hingga batu bara dari Rusia, China dengan senang hati menerimanya. Bukan hanya dapat potongan harga, sebagian komoditas itu dibayar China dengan renminbi. Dengan kata lain, China tidak perlu menggerus cadangan devisanya untuk mengimpor energi. Kedengarannya mantap, bukan? Akan tetapi tunggu, bukan hanya China, India pun mendapat sumber energi murah dari Rusia gara-gara boikot AS dan sekutunya. Dalam laporan Nikkei pada Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2023, terungkap impor India dari Rusia melonjak. Dari 7,7 miliar dolar AS pada Januari-Oktober tahun 2021 menjadi 37,3 miliar dolar AS pada Januari-Oktober tahun 2022. India membeli banyak minyak mentah, mengubahnya menjadi bahan bakar minyak, lalu menjualnya, kata Menteri Perdagangan India Sunil Bartwal. Berstatus sebagai importir minyak mentah, ekspor bahan bakar minyak, BBM, India malah melonjak. Pada April tahun 2022 Januari tahun 2023, India mendapatkan 78,5 miliar dolar AS dari ekspor BBM. Pada periode sama tahun 2021 sampai tahun 2022, India hanya mendapatkan 50,7 miliar dolar AS dari ekspor BBM. Bloomberg dan Reuters melaporkan, ekspor minyak Rusia ke India melonjak 70% sepanjang Januari tahun 2023. Setidaknya 6 tanker mengangkut minyak dari Rusia ke India pada Desember tahun 2022 hingga awal Januari tahun 2023. Dan, lebih hebatnya lagi, New Delhi mengabaikan permintaan AS dan sekutunya begitu saja untuk menghentikan impor energi dari Rusia. Bahkan, India pernah mengejek Uni Eropa karena Brussels, Belgia, meminta New Delhi berhenti mengimpor energi dari Moskwa. Jaisankar mengatakan, minyak Rusia yang dibeli UE dalam semalam lebih banyak dari minyak Rusia yang dibeli India dalam beberapa bulan. Jadi kalian jangan munafik, berdendang di depan umum menyanyikan lagu embargo, tapi di belakang tetap menyelundupkan minyak Rusia, kata India. Lembaga konsultan bisnis, Kepler, menyebut India-China menjadi penyebab sanksi AS dan sekutunya pada komoditas energi Rusia menjadi kurang bermanfaat. Rusia kini bisa mengirimkan minyak lewat tanker ke India atau China, kata Victor Katona, peneliti Kepler. Sebagai catatan, Rusia membeli tambahan 100 tanker sepanjang 2022. Sebagian tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak ke China dan India.
Rute pengiriman ke kedua negara itu terbukti lebih singkat dibandingkan ke Belanda. Sebelum perang Ukraina meletus, sebagian besar minyak Rusia yang diangkut tanker dikirimkan ke Belanda dan Belgia. Dari sana, minyak Rusia dipasarkan lagi ke sejumlah negara. Ironisnya lagi, menurut lembaga konsultan bisnis energi, Rystad, menyebut India menjadi terminal pembersih bagi minyak Rusia. Rystad dan sejumlah lembaga lain menyimpulkan, dan menjadi lebih ironis karena sejumlah negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia malah membeli minyak Rusia dari India. Akan tetapi, bagaimana dengan Amerika? Seperti disebutkan oleh Razox, Amerika Serikat tetaplah menjadi pihak yang paling diuntungkan di antara para penyokong Ukraina. Boikot pada komoditas energi Rusia membuat gas alam dan minyak AS bisa masuk pasar Eropa. Padahal, harganya berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan milik Rusia. Dosen pada Georgetown University, Trita Parsi, menyebut bahwa sebagian pihak keberatan dengan miliaran dolar AS yang diberikan Washington ke Kyiv. Padahal, AS mendapat keuntungan amat banyak dari perang itu, mungkin 100 kali lipat, dan siapa tahu. Lagi pula, serangan Rusia membuat anggota NATO di Eropa seketika menaikkan belanja pertahanannya. Sebagian digunakan untuk mengimpor persenjataan dari AS. Amerika cuan lagi. Amerika tidak perlu repot menjaga persatuan NATO lagi, kini NATO sudah bersatu. Artinya semakin panjang perang ini berlangsung, semakin bagus performanya buat Amerika. Peneliti pada Chatham House, Timothy Ash, menyebut bahwa bantuan Washington ke Kyiv adalah jenis investasi yang sangat menguntungkan. Rusia dipaksa fokus ke satu titik. Jadi, AS tidak perlu menghadapi Rusia di tempat lain, katanya. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyebut, perang Ukraina membuat Rusia akan kesulitan menantang AS untuk jangka sangat panjang. Moskwa akan butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan militer dan perekonomiannya yang terdampak perang. Sejak Perang Dunia II selesai, salah satu fokus kebijakan luar negeri Washington adalah menaklukkan Moskwa. Setelah berhasil pada akhir Perang Dingin, Washington kini kembali berhasil melakukan hal itu lewat Perang Ukraina. Keuntungan Amerika dalam konflik Rusia dan Ukraina ini bahkan lebih besar jika dibanding keuntungan Cina dan India dijadikan satu.